Viral di media sosial, video yang merekam sekelompok anggota ormas yang mendatangi salah satu restoran di kota Medan. Mereka diduga memaksa ambil alih pengelolaan lahan parkir dan meminta uang keamanan kepada restoran yang menjual aneka menu mie tersebut. Mereka mengklaim diri mereka sebagai pembela rakyat, tapi faktanya mereka tak pernah benar-benar membela siapa-siapa. Yang mereka jaga cuma kepentingan sendiri di balik baju seragam dan spanduk idealisme itu. Mereka hanyalah segerombolan pengangguran bertampang preman yang cari panggung lewat ancaman dan kekerasan. Mereka teriak soal keadilan, tapi yang mereka lakukan justru melawan hukum. Mereka mengatasnamakan masyarakat, tapi masyarakat sendiri malah resah karena ulah mereka. Bikin onar di jalan, intimidasi seenaknya, peras kantong pengusaha kecil, sampai membakar mobil aparat. Seolah-olah negara ini milik nenek moyang mereka. Ini bukan ormas, ini gerombolan bajingan yang sedang pesta kuasa. Yang lebih parah, mereka seringkali merasa punya kekebalan, merasa bisa melawan siapa saja, dari pejabat daerah sampai purnawirawan jenderal, dengan gaya preman pasar. Mereka pikir dunia ini panggung buat mereka pamer kuasa, seolah-olah rakyat butuh perlindungan dari mereka. Padahal yang dibutuhkan masyarakat itu ketertiban, bukan teror dari ormas tak berguna. Apa sih manfaatnya mereka? Nihil. Tidak ada kontribusi nyata yang bisa disebut. Mereka tidak menolong yang miskin, tidak menjaga yang lemah, tidak menyelesaikan persoalan sosial apapun. Mereka hanya menambah masalah. Mereka hanya hadir saat ada kepentingan, sebagai kantong suara para politisi bajingan. Selain itu, hilang entah kemana. Lebih menyedihkan lagi, keberadaan mereka justru merusak citra ormas-ormas lain yang benar-benar bekerja untuk masyarakat. Karena ulah segelintir bajingan berseragam, semua organisasi kemasyarakatan jadi kena stigma negatif. Yang benar ikut tertuduh, yang niat baik jadi harus pasang badan. Semua gara-gara segelintir tukang gaduh yang merasa besar karena jumlah, bukan karena nilai. Dan yang membuat mereka semakin menjadi-jadi adalah pembiaran. Ketika negara diam, hukumnya ragu, aparatnya canggung, mereka tumbuh seperti jamur di musim busuk. Semakin lama dibiarkan, semakin besar rasa jumawa mereka. Mereka merasa tak tersentuh, merasa benar, merasa punya tempat di atas hukum. Padahal jelas ormas seperti ini tidak punya tempat di masyarakat yang sehat. Mereka bukan solusi, mereka bukan penggerak sosial. Mereka hanyalah penyakit sosial yang menyaru sebagai organisasi, merusak tatanan dan menyebar rasa takut. Kalau mereka benar-benar peduli masyarakat, seharusnya mereka turun tangan saat rakyat susah. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah mengancam, memprovokasi, bikin keributan, dan sibuk mempertontonkan gaya premanisme. Ini bukan bentuk kepedulian. Ini hanya hasrat kuasa dari bajingan-bajingan yang tak tahu malu. Mereka bukan pelindung rakyat, mereka bukan bagian dari solusi. Mereka hanya pengganggu, pengancam, dan perusak. Dan selama mereka masih dibiarkan bergerak bebas, selama itu pula masyarakat akan hidup dalam rasa was-was karena di balik setiap spanduk ormas bajingan ini ada potensi kekacauan yang kapan saja bisa meledak. Tidak ada gunanya mereka di masyarakat, titik. Tak perlu basa-basi, tak usah dibungkus. Yang kita hadapi ini bukan organisasi, melainkan kumpulan bajingan yang berkedok ormas. Dan kalau tak segera ditertibkan, mereka akan terus merasa bahwa kekerasan dan ancaman adalah jalan yang sah.
Sudah cukup, masyarakat berhak merasa aman, negara wajib hadir dan ormas-ormas bajingan ini sudah waktunya disingkirkan. Ormas sebagai entitas yang semakin tidak terkontrol. Pada dasarnya, ormas didirikan dengan tujuan mulia. Beberapa di antaranya aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, hingga advokasi hak asasi manusia. Namun banyak ormas yang justru menyimpang dari tujuan awalnya dan berubah menjadi kelompok yang hanya mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Banyak ormas yang lebih banyak bergantung pada anggaran negara ketimbang mandiri dalam menjalankan programnya. Dana hibah dan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah seringkali disalahgunakan. Tidak jarang hanya mengalir ke kantong elit organisasi tanpa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Selain itu, ada pula ormas yang menjadikan status legalitasnya sebagai tameng untuk melakukan aksi-aksi intimidatif. Mereka bertindak layaknya aparat negara, menekan kelompok lain, melakukan sweeping, bahkan terlibat dalam aksi kekerasan dan pungli dengan dalih keamanan dan kepentingan tertentu. Padahal hukum di negara ini tidak memberikan wewenang kepada ormas untuk bertindak seperti itu. Lebih parahnya lagi, ormas-ormas ini seringkali memiliki hubungan erat dengan aktor-aktor politik. Mereka dijadikan alat untuk menggalang dukungan, mengintimidasi lawan politik, atau sekedar menjaga kepentingan kelompok tertentu. Ada beberapa faktor utama yang membuat ormas-ormas ini tetap hidup dan bahkan semakin kuat dari waktu ke waktu. Tidak dapat dipungkiri bahwa ormas memiliki basis massa yang besar dalam politik elektoral. Jumlah massa adalah aset yang sangat berharga. Ormas yang memiliki banyak anggota bisa menjadi lumbung suara bagi partai atau calon tertentu. Dalam banyak kasus, pemerintah dan partai politik memilih untuk memelihara ormas dan demi mendapatkan dukungan politik, terutama saat pemilu. Selain itu, keberadaan ormas yang kerap melakukan aksi intimidatif juga menciptakan ketakutan di masyarakat. Alih-alih merasa dilindungi, masyarakat justru merasa terancam oleh kelompok-kelompok yang seharusnya berperan sebagai mitra sosial. Dampak lainnya adalah semakin menguatnya polarisasi sosial. Beberapa ormas cenderung memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu dengan cara yang eksklusif dan konfrontatif. Akibatnya, masyarakat semakin terpecah belah dan sulit untuk bersatu dalam membangun bangsa. Lebih jauh lagi, keberadaan ormas yang merugikan juga menghambat kemajuan sosial. Bukannya menjadi motor penggerak perubahan, mereka justru menjadi penghambat yang membuat berbagai kebijakan sulit untuk diimplementasikan dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dalam menertibkan ormas yang tidak bertanggung jawab. Regulasi mengenai ormas harus diperketat agar tidak sembarang kelompok bisa mendirikan organisasi dan mendapatkan legitimasi hukum tanpa adanya pengawasan yang jelas.